pada kesempatan kali ini kita belajar merakit rangkaian motor driver berfungsi sebagai pengontrol gerak, roda, ataupun gearbox pada robot mobile atau yang lainnya bisa juga. Namun pada kali ini kita membuat rangkaiannya itu dengan yang namanya papan project mini. Jadi dalam pembuatan motor driver itu bisa 3 pembuatan. Pertama bisa pada papan project. Yang kedua bisa juga dibuat dengan menyolder di papan print circuit board atau PCB. 3 dengan mendesain dan mencetak dengan menggunakan PCB cetak. Bisa diketahui yaitu yang ini adalah papan project mini. Oke, ini tidak usah disolder, artinya ini hanya menancapkan saja di lubang-lubang sini. Dan yang kedua itu tadi ada PCB. Nah, PCB ini kita solder. Nah, dimana ini cara manual ya, cara manual 1 dengan ini, tapi ini tidak bisa dipermanen ya, ini hanya untuk simulasi atau percobaan saja. Namun setelah kita sudah simulasi ataupun percobaan berhasil, maka bisa 2 pembuatan. Oke, yang pertama pembuatannya pada PCB matrix. Nah, seperti ini PCB matrix. Ukurannya ada yang besar, ada yang kecil. Oke. PCB matrix ini memiliki bidang permukaan. Ini atas, yang ini bawah. Nah, ada tembaganya ini bawah. Nah, yang bawah ini nanti disolder. Oke, timah jadi menempel. Bukan sebelah sini, ini bagian atas. Ini bagian bawah. Ini namanya PCB matrix atau yang PCB berlubang-lubang. Kemudian bisa juga yang kedua dengan PCB cetak. Namun kita harus mendesainnya terlebih dahulu melalui software atau aplikasi di laptop. Oke, ini contohnya. Nah, ini adalah motor driver yang sudah didesain dan dibuat shield atau dicetak seperti ini. Oke, dicetak itu belum tentu dijadikan shield, tapi kalau ini sudah shield, artinya shield itu sudah merangkap dengan ukuran microcontroller, di mana microcontroller yang kita gunakan di sini adalah microcontroller Arduino Uno, sehingga rangkaian ataupun bentuk motor driver ini disesuaikan agar bisa lebih simpel seperti itu. Nah, ini bisa disatukan, namanya shield untuk disatukan seperti ini. Oke, seperti itu. Jadi ada 3 ya. Bisa menggunakan dengan papan project. Ini yang mini, bisa juga yang besar atau yang panjang. Bisa juga dengan menggunakan PCB matrix dengan menyolder di sini. Oke, rangkaian menyambungkannya gimana? Ini bisa dengan kabel ataupun mengikuti lubang-lubang ini. Kemudian bisa juga dengan PCB cetak. Nah, ini di sini ada jalur-jalurnya ini. Ini adalah hasil dari mendesain di aplikasi atau software pada laptop. Macam-macam aplikasinya, bisa Eagle, Deep Trace, Altium dan yang lainnya. Oke. Dan di sini juga ada proses menyolder tapi lebih sedikit dibanding kita menggunakan PCB matrix yang ini. Nah, ini akan lebih banyak menyolder. Oke, kali ini kita membuatnya di sini. Kemudian perlu diketahui juga bahwasanya pada motor driver itu memiliki yang namanya IC atau integrated circuit. Nah, macam-macam deh ya, IC motor driver itu macam-macam. Nah, namun yang kita gunakan itu tipenya adalah L293D. Oke ya, L293D. Nah, ini adalah tipe dari IC motor driver, dimana masih banyak sekali jenisnya atau macam-macamnya untuk IC motor driver sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Nah, spesifikasinya kalian bisa dilihat di modul pada bagian data pin atau datasheet, ataupun bisa dilihat di gambar di layar. Dan perlu dipahami juga setiap kakinya di sini memiliki fungsinya masing-masing. Jadi tidak sembarang ini disambung-sambung seperti itu. Jadi kita harus tahu yang namanya datasheet atau data kaki. Data kaki itu ya keterangan ataupun data di setiap kaki-kaki ini. Yang ujung sini sebagai apa, selanjutnya sebagai apa, sebagai apa, sebagai apa. Itu perlu kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita merakit atau merangkainya. Seperti itu. Kalau kita sudah ketahui, nah bolehlah kita mulai menyambung-nyambung. Ada yang disambung, ada yang tidak boleh disambung, seperti itu. Oke, kita review sebentar. Pada IC L293D ini terdapat ciri bahwasanya yang mana atas, mana yang bawah, yang mana kepala, mana yang ekor.
untuk bagian kepala, ciri-cirinya itu pada dasarnya untuk semua IC, pertama ada yang dengan menyimbolkan ini loh. Nah, yang ini ya, yang ini ada cekungan atau legokan. Ada juga seperti ini, yang depannya ini. Nah, ini cirinya. Ini adalah ini adalah ciri kepala atau bagian atas. Ada yang kedua-duanya seperti ini, ada yang hanya seperti ini. Di sini ini aja, ada juga yang ini aja. Oke, dimana dari pabriknya. Intinya yang ada kayak gininya, cekungan ini, itu bagian atas atau bagian kepala. Maka pada bagian sebelah sini otomatis ini adalah ekor ataupun bagian bawah, seperti itu. Oke. Dan perlu diketahui juga bahwasannya ICL293D ini memiliki data kaki, bisa dilihat juga di gambar. Ini atas ya, ini bawah. Yang atas ini sebagai VCC2 atau positif 2. Yang selanjutnya ini sebagai input 4 atau masukan 4. Yang selanjutnya ini yang ketiga sebagai output 4 atau keluaran 4. Yang selanjutnya ini 2 ini 1, 2 bagian tengah, persis tengah, paling tengah 2 ini. Ini sebagai ground atau GND ataupun negatif. Jadi ini harus disambung. Selanjutnya yang ini sebagai output 3 atau keluaran 3, dan yang ini sebagai input 3 ataupun masukan 3, dan yang terakhir yang ujungnya itu sebagai enable pin 3 dan 4. Jadi pin enable ini sebagai pengontrol kecepatan, dimana bisa dikontrol dengan mengubah sinyal. Pada IC di sini namanya PWM atau singkatan dari pulse width modulation. Jadi sinyalnya kalau semakin tinggi atau semakin besar maka kecepatan pada in output 3 dan 4 sebelah kanan sini. Ini sebelah kanan, pinnya itu 3 dan 4 outputnya dan inputnya. Ketika semakin besar atau semakin tinggi maka kecepatan yang diberikan oleh IC ini setrumnya semakin besar, maka roda akan semakin cepat. Sedangkan jika enable atau sinyal yang dikontrol atau diberikan oleh enable 3 dan 4 ini kecil ataupun rendah, maka otomatis strumnya maka akan rendah juga, sehingga mengakibatkan rodanya akan menjadi pelan. Ya, ini sebelah kanan tadi ya. Yang sebelah kiri di sini berbeda susunannya. Sedangkan yang ini paling ujung sebagai enable 1 dan 2. Oke, ini pengontrol sebelah kirinya, enable di sini kecepatan, pengontrol kecepatan dengan PWM. Kemudian di sini adalah pin input 1, ini adalah pin output 1. Di sini 2 ini 1, 2 persis di tengah sama sekali. Ini adalah ground atau GND atau negatif, harus disambung. Yang ini pin output 2, ini pin input 2, yang ini adalah VCC 1 atau positif 1. Jadi ada positif 1, ada positif 2. Oke, ground tengah di 4 pin, 1, 2, 3, 4. Itu adalah ground atau negatif, harus disambung. Itulah data kaki atau data sheet dari IC L293D. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui data pin ini atau data sheet L293D, maka kita harus ketahui fungsi dari papan project ini. Kebetulan yang kita gunakan yang mini atau yang kecil. Di sini banyak sekali lubang dan tidak sembarang lubang kita tancapkan atau kita masukkan ke sini sambung menyambungnya. Nah, perlu diketahui dari atas ke bawah sini, ini juga sama. Ya. Pertama di sini ada dua bagian ya, bagian A, misalkan bagian A sebelah sini, ini bagian B. Nah, jadi ini dibatasi oleh ini. Nah, dibatasi. Nah, bagian A tidak terhubung dengan bagian B atau bagian A tidak menyambung dengan bagian B. Karena di sini terputus. Oke, seperti itu. Selanjutnya, perlu diketahui juga dari atas ke bawah sini itu nyambung, dari atas ini sampai ke bawah sini nyambung. Oke, begitupun lubang sebelahnya sama. Nah, itu nyambung atau terhubung. Sedangkan jika ke samping sana itu terputus semuanya, ke samping itu terputus. Begitupun bagian sini putus. Jadi ke bawah atau atas bawah seperti ini menyambung. Ya, tapi ingat bagian sini dengan bagian yang sebelah sini tidak terhubung. Seperti itu. Bagian atas dan bawahnya yang mana terserah, sama saja. Mau dicirikan dengan ada ininya boleh, ini atas atau di bawah. Silakan sama saja. Sampingnya sama saja tinggal. Intinya di sini panjang kali lebar ya. Nah, bisa membedakannya ukurannya. Ada yang panjang, ada yang lebar. Seperti itu. Kemudian kita butuh yang namanya selain dari IC L293D,
butuh ini papan project mini ataupun yang besar boleh. Kita juga butuh yang namanya tempat baterai ini. Oke, ini tempat baterainya. Oke, ini adalah baterainya 4 buah ya, ukuran 1,5 volt. Nah seperti ini kita pasang. Oke, ini kita off kan terlebih dahulu sakarnya ya. Off. Oke, perlu diketahui yang merah itu adalah positif, yang hitam itu negatif. Ingat ya, kode warnanya untuk power supply ya, atau sumber listriknya. Merah itu positif, hitam itu negatif. Setelahnya kita butuh yang namanya ini ya, papan microcontroller atau yang kita gunakan Arduino Uno. Oke, Arduino Uno di sini ini adalah salah satu jenis dari papan Arduino. Jadi papan Arduino itu macam-macam bentuknya atau namanya. Dan juga Arduino ini semuanya open source, dibolehkan untuk membuat ulang bentuk atau mengoprek softwarenya seperti itu. Jadi dibebaskan, tidak ada undang-undang yang mengatur untuk melarang, memperbanyak ataupun mengubah seperti itu. Nah, ini Arduino Uno nya itu ada dua ya, perlu diketahui. Bentuknya ada yang IC SMD, ada juga IC DIP. Nah, kebetulan yang kita gunakan di sini adalah papan Arduino Uno IC SMD. SMD itu yang kotak kecil ini. Ini IC-nya nih, ini otaknya. Dan ada juga yang IC DIP. DIP itu panjang dari ujung sini sampai ujung sini. Ada panjang, lebih panjang. Oke, seperti itu. Fungsinya sama. Kekurangan dan kelebihannya bisa dicari sendiri di Google ya. Seperti itu. Atau di buku. Selanjutnya, setelah kita perlu yang namanya papan Arduino ini, kita juga perlu, nah ini kabel jumper pelangi. Fungsinya untuk menghubungkan antara pin satu ke pin yang lain atau kaki satu ke kaki yang lain yang akan ditancapkan ke papan project ini. Seperti itu. Dan perlu diketahui lagi, nah ini tadinya itu satu lembar, hanya saja ini saya lepas satu-satu seperti itu. Dan yang digunakan adalah kabel jumper male, laki-laki, laki-laki. Ujungnya semuanya menancap ujungnya. Karena kabel jumper di sini ada yang male, female, male, atau female. Oke, seperti itu. Nah, yang kita gunakan adalah kabel jumper pelangi male. Nah, fungsi dari warna di sini sebagai kode warna nanti kita supaya tidak kebingungan. Karena jikalau satu warna itu nanti kita pusing. Ini kabelnya yang warna, misalkan semuanya warna merah. Ini yang VCC mana, ground yang mana, ataupun enable yang mana. Nah, itu ribet jadinya. Makanya kita gunakan yang warna-warni supaya mempermudah. Seperti itu. Oke, kita mulai saja. Pertama, ambil papan project ini. Kemudian kita posisikan, lihat, kita cari tahu mana atas atau kepala IC-nya. Yang sebelah sini, ingat yang ada cekungannya. Kita tancapkan seperti ini. Jadi jangan seperti ini. Kalau seperti ini salah. Ya, maka seperti ini. Kita luruskan dengan lubang ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Pastikan sudah tertancap pas pada posisinya. Oke, setelahnya, oke, kita kasih kode ya. Lihat sini, biar terlihat. Ini atas ada ini pentolannya. Oke, ini bawah yang polos nggak ada. Seperti itu. Karena ini nanti agak jauh. Selanjutnya, pertama itu kita siapkan kabel jumper dengan warna hitam. Ada yang tahu nggak kenapa warna hitam? Oke, betul. Warna hitam kan tadi sudah dikasih tahu bahwasanya ada kode warna dalam power supply atau sumber listrik. Hitam itu sebagai ground atau negatif. Nah, maka kita mulainya dari ground saja ya, untuk mempermudah. Sebenarnya bebas-bebas saja ya. Oke, pertama kita tancapkan kabel hitam sini. Oke, dan juga kabel, kalau saya ada warnanya coklat ya, jadi 4 kabel. Oke, kita perlu, tapi jangan pakai warna merah ya, merah kan sudah sepakat kita gunakan sebagai positif. Oke, nah pertama kita ambil yang ini dulu. Oke, ingat ground bagian tengah itu sebelah sini. Oke, tengah bagian atas ya ini. Tengah bagian atasnya. Oke, terhitung semua pinnya itu berjumlah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 kali 2 ada 16. Oke, ini dari atas ya hitungannya.
Hitungannya dari atas berarti yang keempat, 1 2 3 4 masuk ya, kaki yang keempat, yang kanan sama dan yang kiri juga sama, yang keempat. Terhitung dari ke atas, 1 2 3 4, yang juga sama, 1 2 3 4. Oke, selanjutnya ambil lagi untuk sebelahnya, yang kelima dari atas. Kita tancapkan yang kelima. Nah, ini ingat ya, ke sana itu nyambung. Nah, kalau ke sana nggak nyambung, putus. Oke, seperti ini. Ini belum nyambung ya, ground semuanya 4 kaki ini. Maka kita harus menghubungkannya dengan kabel lagi satu. Oke, kita simpan, boleh sebelah sini, boleh sebelah sini ya, sama saja. Oke, kita tancapkan. Ini boleh lubangnya sini, boleh. Kita sebelahnya juga boleh. Dengan lubang yang sebelah sini. Oke. Nah, seperti ini. Jadi lurus dengan warna coklat ini. Tuh, lurus ya. Ini kan terhubung. Oke, ini sudah terhubung untuk groundnya. Kemudian yang satu lagi, nah kita simpan di bagian sini, sebelah kanannya, karena yang sebelah kiri udah penuh. Nah, ini boleh sebelah mana, sini boleh, sini boleh, sini boleh, atau sini juga boleh, terserah ya. Kita tancapkan sebelah sini. Oke, lihat sini. Oke, boleh sebelah sini, boleh sebelah sini, boleh sebelah sini, boleh sebelah sini. Intinya bagian coklat sini lurus, karena sudah terhubung semua ini. Oke, misalkan saya pengennya sebelah sini. Ini sudah ground. Nah, setelahnya, ingat ya, ini ground. Kita ambil kabel warna merah. Oke, ada yang tahu kenapa warna merah? Oke, pastinya sebagai kode warna positif. Nah, ini dia. Oke, kita butuhnya 2 aja. Satu ambil. Positif masih ingat sebelah mana? Oke, iya betul. Positifnya yang ujung kanan atas ini. Ini positif 2 atau VCC 2. Nih, ini nyambung lubang sini sampai sini, itu nyambung. Sedangkan positif satunya di bawah nih, sebelah kiri. Nah, ini. Sebelah sini nih. Nah, ini positif 1 atau VCC 1. Kita tancapkan langsung saja. Sebelah mana aja boleh ya. Ini intinya nyambung nih, lurus ini. Oke, tancap sini, lurus. Kemudian ujung yang satu laginya kita tancapkan ke positif 2 atau VCC 2. Oke, paling atas. Nah, seperti ini kurang lebih. Dan yang satu laginya kita luruskan, boleh sebelah sini, boleh juga sebelah sini. Bagusnya kita sebelah sini samain dengan yang ground atau yang negatif yang hitam ini. Lurusan sini boleh. Oke, selesai. Oke, seperti itu. Ini kita tancapkan ke baterai atau ada baterainya, soketnya. Nah, ini ingat, yang merah ke merah, yang hitam ke hitam. Kita tancapkan sini. Sudah selesai, ini sudah tertancap. Merah ke merah, hitam ke hitam. Oke, sudah. Dengan posisi saklar off. Selanjutnya kita ambil kabel jumpernya dengan warna apapun sebenarnya, namun 2 buah. Oke, warnanya sama. Usahakan warnanya sama. Oke, ini untuk pin input dan pin output. Oke, yang pertama kita ke pin sebelah kiri dulu ya. Ingat, ini yang atas, ini yang bawah, ini kanan, yang ini sebelah kiri. Oke, kita tancapkan terlebih dahulu untuk bagian pin input dan output 1, yaitu paling atas. Ini atas nih, ingat. Nah, sebelahnya ground. Oke, tancapin sini. Ini adalah pin input output 1 atau pin keluaran dan masukan 1. Oke, seperti ini. Oke, yang jingga ini atau yang orange ini sebagai pin input dan output. Input, masih ingat susunannya ya, jangan lupa. Yang mana output, yang mana. Pokoknya yang dekat ground itu adalah output. Oke, sekali lagi, yang dekat ground itu adalah output. Nah, yang orange ini nih. Ini yang ini nih. Ini adalah output. Ya, sebelahnya yang ini adalah input. Selanjutnya kita ambil lagi kabel 2 kabel dengan warna yang sama. Bebas ya warnanya apa aja, terserah kalian. Oke, kalau saya ambil yang kuning. Kita tancapkan ke pin input output 2. Oke, sebelah sini. Tancapkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, ingat tuh ya. Ini nggak lurus dengan VCC, nggak ya, tuh beda lubang. Oke. Pin input output 1 jingga atau orange. Pin input output 2 adalah kuning. Oke, hafalkan, jangan sampai lupa.
Selanjutnya ambil lagi kabelnya, 2 kabel dengan warna yang sama. Kita ambil satu dulu. Oke, kita masukkan ke data pin bebas ya, mau yang 3. Sisanya kan tadi ini 1 2. Sekarang pin input output 3 dan 4. Bebas ya, mana aja terserah. Pertama, misalkan saya di sini ya memasukkan ke pin input dan output yang keempat dulu. Itu sebenarnya terserah susunannya ya, sama saja. Oke, itu bagian atas, ingat atas nih. Nah, atas berarti 4, yang bawah berarti 3. Kita masukkan. Oke, selesai. Ini ya, yang dekat ground ini warna hitam atau warna coklat, nah itu adalah output. Oke, wah makin banyak ya semerawut, makanya kita harus menggunakan kabel jumper pelangi yang warna-warni supaya lebih mudah. Tapi ingat tadi ya, yang jingga atau orange itu pin input output 1, yang kuning pin input output 2, yang biru pin input output 4, dan yang terakhir oke, warnanya bebas. Saya pakai warna pin ya, ungu ya kalau misalnya. Oke, 2 lagi. Itu kita tancapkan ke kaki pin input output 3. Oke, sebelah sini. Nah, itu kenapa diloncat 1? Itu kan ground. Nah, jadi jangan di situ ya. Lihat lurusannya. Oke, nih. Ini sudah lurus masuk pin input output 3. Oke. Dan yang terakhir, ambil lagi 2 kabel juga dengan warna yang sama. Ini untuk ke enable. Oke. Yang pertama, misalkan saya ingin ke enable 2. Enable 2 itu yang bawah ya. Nih lihat ciri-ciri bawah di atas. Enable bawah itu enable 2 itu bawah kanan bawah. Ini enable 2. Oke, untuk mengontrol kecepatan atau sinyal PWM pada sisi bagian kanan atau pada pin input output 3 dan 4. Sedangkan yang terakhir ini satu lagi, enable 1 sebagai pin pengontrol PWM atau kecepatan ataupun sinyal PWM pada pin input output 1 dan 2 di atas. Oke, bagian atas kiri. Nah, sudah selesai seperti ini. Hijau sebelah sini adalah pin enable, sedangkan yang jingga pin input output 1. Hitam dan coklat adalah ground atau negatif. Warna kuning di sini adalah pin input output 2. Warna merah adalah VCC. Ingat, mau VCC 1 ataupun VCC 2 itu digabung ya. VCC 1 dan 2 digabung, ground juga digabung. Oke, seperti itu. Kemudian yang hijau sebelah sini adalah pin enable 2. Yang ungu di sini adalah pin input output 3. Hitam dan coklat ini ground. Kemudian yang biru ini adalah pin input output 4 dan yang merah ini VCC 2 nih, nyambung dengan VCC 1. Oke, ini sudah selesai. Kemudian kita ambil papan Arduino-nya atau papan microcontroller-nya ini. Oke. Perlu kita pahami juga di sini, lihat terdapat data kaki atau data pinnya juga Arduino di sini. Ada bagian sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Oke. Bahwasanya sebelah kanan di sini, nah yang ini sebelah kanan, ini sebelah kanan. Oke, kalau ininya atas acuannya. Oke, pertama yang ini adalah jack kabel USB untuk dihubungkan ke laptop atau ke komputer. Nah, kabel tipenya ini kabel tipe seperti ini sama seperti kabel printer ya pada umumnya. Yang ini, kalau yang ini adalah jack untuk power supply. Nah, yang ini juga sebenarnya sama, bisa dijadikan sebagai power supply. Namun yang ini terbatas, artinya tidak bisa menggunakan yang lain tegangannya kecuali tegangan itu. Nah, bahwasanya papan Arduino ini bekerja dengan sistem tegangan listrik sebesar 5 volt dan arus 1,5 ampere. Jadi jangan melebihi kapasitas yang sudah ditanam pada papan Arduino ini. Jika melebihi akan merusak papan Arduino ini sehingga akan hangus ataupun meletus. Tetapi jika kurang, maka kerja si papan ini tidak normal ataupun kurang baik, nanti ada error seperti itu. Jadi tegangan kerjanya dia 5 volt, sedangkan arus listriknya 1,5 ampere. Kalau kurang 1 itu masih bisa ya, 1 ampere dia masih bisa. Tapi kalau misalnya udah 2, ini biasanya meletus ya, nggak kuat, error ya. Ini ya, yang ini ke sini 5 volt 1,5 ampere maksimal. Sedangkan yang ini adalah jack untuk power supply juga, namun ini bisa ke baterai ataupun ke adaptor yang lain gitu ya.
Nah, intinya dia maksimal 12 volt dan arusnya juga sama 1,5 ampere. Tidak boleh melebihi. Seperti itu. Nah, di sini ada filter. Karena kan tadi papan Arduino ini kan tegangan kerjanya itu 5 volt. Sedangkan misalkan di sini kita kasih 12 volt, ini bisa ya. Dengan catatan arusnya 1,5 ampere. Oke. Masuk ke sini, kemudian diturunkan step down dengan menggunakan regulator. Di sini ada. Nah, ini regulator. Sehingga akan diturunkan menjadi tegangannya 5 volt. Nah, maka dari itu di sini bisa variasi. Bisa 5 volt ke atas, bisa 6 volt, 8 volt, 9 volt, maksimal 12 volt masuk ke sini. Tapi kalau di sini nggak boleh, di sini harus 5 volt. Karena di sini tidak ada filternya atau tidak ada yang namanya step down-nya atau regulatornya. Kalau di sebelah sini ada. Oke, seperti itu. Kemudian di sini, nah di sini ada pin sebelah kanan sini. Ini namanya pin digital, input output. Di sini sebelah sini pin digital input output. Dan di sini kodenya dari RxTX itu dari 0 sampai 13. Itu data pinnya. RX itu receiver atau penerima, TX itu transmitter atau pengirim. Jadi sebagai komunikasi serial. Dan di sini ada tulisannya digital input output dan juga sebagai PWM. PWM ada pin PWM. PWM itu singkatan dari pulse width modulation. Nah, cirinya itu yang ada nih ada garis-garis ini, angka 3, 5, 6, 9, 10, 11. Nah, itu adalah pin PWM, pin khusus. Dimana pin PWM ini khusus, artinya ada tambahan fungsi selain dari pin tersebut. Kalau pin tersebut hanya input output saja biasa, yaitu dengan tegangan high glow saja. Artinya tegangan di sini kan 5 volt maksimal. Artinya ya, strum ataupun tegangan listrik yang dihasilkan dari pin ini itu maksimal 5. Maka paling rendahnya adalah kurang lebih mendekati 0. Berarti kalau selain pin PWM itu tegangannya 0, 5, 0, 5, 0, 5. 0 itu sebagai low, 5 itu sebagai high. Sedangkan untuk pin PWM ada kelebihan khusus. Dia bisa mengubah dari 0 sampai 5. Bisa 0, berapa, 1, berapa, 3, berapa, 4, berapa, maksimal 5 volt. Gitu ya, seperti itu. Itulah fungsi dari pin PWM. Yang ada cirinya garisnya, yaitu pin 3, pin 5, 6, 9, 10, 11. Itu adalah pin PWM. Nah, ini pin PWM ini nanti masuknya ke pin enable motor driver. Ya, seperti itu. Dan yang sebelah kirinya ini ada dua bagian. Pertama ada pin supply atau power supply. Di sini ada 5 volt reset, 3,3 volt, 5 volt ground atau gende-gende, V in atau V input. Sedangkan yang bawahnya ini adalah pin analog input. Dari A0 sampai A5 berarti ada 6 pin. Untuk pin analog. Sedangkan untuk pin digital itu kurang lebih ada 14 pin. Sini juga ada ground, ada RF dan yang lainnya. Di sini ada SCL, SDA itu sebagai sistem komunikasi. Jadi sistem komunikasi bisa menggunakan RxTX ataupun SCL, SDA. Seperti itu. Di sini juga ada nih SCL, SDA-nya. Seperti itu. Supply 5 volt. Yang supply kita tidak gunakannya untuk sini. Kita gunakannya itu adalah pin digital. Nah, karena di modul sudah tertanam atau sudah tersetting pinnya, bahwasanya kan tadi yang masuk atau yang ditancapkan ke sini atau ke Arduino itu pinnya adalah pin enable 1, enable 2, input 1, input 2, input 3, dan input 4. Artinya kita butuh 6 pin. Nah, 6 pin karena di modul sudah tertulis atau tersetting itu pada pin 8 sampai 13. Jadi cukup 6. Jadi pin 8 sampai pin 13 yang kita gunakan. Sebenarnya bisa aja bebas nih, ke sini juga boleh diacak. Kita kebagusnya atau baiknya kita susun dari 8 sampai 13 seperti itu. Dan sekali lagi pin outputnya itu dihubungkan ke gearbox atau motor ataupun dinamo ya. Langsung saja kita susun dimulai dari input 1 warna jingga atau warna orange. Ingat, yang dekat dengan ground itu output. Nah, ini yang bukan ya. Kita susun saja dimulai pin 8 sebagai input 1. Kemudian input 2 yang warna kuning. Yang sebelah sini. Ingat, yang bukan dekat ground. Kalau yang dekat ground itu adalah output. Kita ambil ke sebelahnya itu pin 9. Selanjutnya kita ambil enable 1 nih, yang hijau paling atas kiri, ke pin 10. Seperti itu. Ini input 1 yang jingga, yang kuning input 2, yang hijau enable 1.
Oke, selanjutnya ambil hijau lagi sebelah sini sebagai enable 2. Oke. Kemudian kita ambil warna ungu. Oke, yang dekat enable 2 itu adalah sebagai pin input 3. Oke, kita tancapkan ke sebelahnya, yaitu kepada pin 12. Dan yang terakhir yang warna biru itu sebagai pin input 4 ke pin 13. Oke, selesai. Ya, 8 sampai 13 sudah terpakai. Jingga atau orange itu pin 8, input 1, dan kuning itu adalah pin 9 atau input 2. Yang hijau pertama dekat kuning itu adalah pin enable 1 ya, di pin 10, dan hijau yang sebelahnya lagi sebagai enable 2 pada pin 11. Yang ungu itu masuk ke pin 12 sebagai input 3, dan yang biru adalah input 4 ke pin 13. Oke. Selanjutnya kita hubungkan pin outputnya ke motor atau ke gearbox. Oke, kita ambil. Nah, ini. Oke. Motor atau gearbox ataupun dinamo. Ya, motor DC ya khususnya. Kan motor ada yang AC ada yang DC. Oke, kita gunakan yang DC ini. Nah, ini terhubung. Ini bagian kanan, yang sebelah sini bagian kiri, ada 2. Oke. Yang kanan masuk ke wilayah kanan deh, supaya mudah, sebenarnya boleh bebas ya. Oke, yang kanan dikontrol oleh pin input output 3 dan 4, sedangkan yang kiri dikontrol oleh pin input output 1 dan 2. Oke, pertama yang kanan dulu, kita yang kanan. Ambil ini kabel ini, sisanya sebelah kanan. Kita dia biru. Ini yang ungu sebagai pin input, pin output 3, yang biru sebagai pin output 4. Oke, ini nancapnya gimana? Oke, sebenarnya ini bebas-bebas saja ya. Kita tancapkan, terserah, tidak sesuai aturan pun bisa. Namun ada baiknya perlu dipahami nanti ya pada bagian yang lain. Oke, seperti ini. Selesai. Sekarang yang pin output 1 dan 2 warna jingga dan kuning. Oke, kita tancapkan. Ini dua saja sebenarnya. Oke, seperti ini sudah selesai, sudah terhubung, jadi selesai, sudah semua seperti ini. Ini adalah rangkaian motor driver dengan menggunakan papan Project Mini. Oke, dengan menggunakan microcontroller Arduino Uno seperti itu. Oke, itu adalah rangkaiannya. Mau dicoba? Boleh. Kebetulan papan Arduino ini sudah diprogram, yang namanya program itu test drive. Oke. Kita boleh menggunakan kabel USB ini untuk menghidupkan papan Arduino-nya. Oke. Bisa juga dengan menggunakan jack adaptor seperti ini. Nah, ini bisa dengan jack adaptor ataupun USB. Nah, ini kabel USB ini adalah sama persis dengan kabel printer pada umumnya. Oke, ini yang ke laptop ataupun ke power bank, yang ini ke Arduino nya seperti itu. Oke, lihat sini. Nah, ini di sini masuk. Oke, seperti ini. Ini bisa dengan menggunakan ini supply-nya. Tapi yang digunakan pada saat ini kita menggunakan adaptor 12 volt 1,5 ampere. Ini yang digunakan. Oke, ingat maksimal 1,5 ampere harusnya, dan maksimal tegangannya 12 volt, nggak boleh lebih. Oke, kita masukkan ke jack sini. Oke, sini ada lampu indikator warna merah menyala. Ini ada yang kedip-kedip, ini LED L, ya ini L ya sebenarnya. Ini terhubung ke pin 13 digital seperti itu. Oke, ini papan Arduino sudah aktif atau menyala, maka tinggal kita on bagian power supply untuk roda ataupun untuk dinamo. Nah, ini gerak ya. Ini tersetting maju mundur atau belok kanan kiri. Seperti itu. Ya. Ini sudah tersetting, test drive-nya itu maju mundur. Oke, ini on ya. Kita off. Oke, mati. On, hidup atau menyala. Seperti itu. Oke, sekian tutorial pembuatan rangkaian motor driver dengan menggunakan papan Project Mini. Sekian, terima kasih.